Kita semua diberkati Tuhan, amin, amin, amin. Kita akan mulai ibadah kita di siang ini. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami ada lagi Tuhan ibadah raya kedua. Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah. Haleluya.
Terima kasih.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mari sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih anugerah-Mu luar biasa di hidup kami. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tertandingi oleh alam manapun. Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Saja kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau telah bertahta di atas setiap pujian umat Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan saat ini yang habiskan ibadah yang kedua hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap berglori bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siap bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Kiri kanan saudara. Allah dahsyat. Supaya Tuhan
Terima kasih Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Pujian ini Engkau penolong kami yang setia. Amin. Musim boleh berganti, umur kami boleh bertambah, tetapi janji-Mu betul setia untuk menolong kami. Untuk Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa kami aminkan Tuhan. Kau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kesudahan malam. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang hebat, yang pernah lahir, bahkan mati, dan bangkit kembali. Dan Engkau telah naik ke surga,
Dan Engkau katakan Engkau akan datang kembali. Saat kami menantikan kedatangan pada kali yang kedua, orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan akan diubahkan dan ketemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Dan waktu ini sangat mendesak kami, untuk kami senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan. Pertolongan yang setia itu untuk terus menyertai kami sepanjang kami masih memiliki napas hidup di bawah kolong langit ini. Karena kami tahu Tuhan, peperangan kami bukan melawan darah dan daging, seperti Dewa Daud melawan Goliat Tuhan, tapi kami melawan penguasa-penghuni di udara, roh-roh jahat yang ada di angkasa ini. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami terus berlari dan terus berlari untuk memperoleh kemenangan itu. Terima kasih semua yang sudah kami berikan bagi Engkau lewat pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam dan Engkau memberkati kami lewat firman Allah. Bapa, kuduskan firman-Mu, kuduskan hati kami semua, kuduskan telinga kami sehingga waktu firman disampaikan benar-benar memakan tempat di hati kami. Firman itu benih yang unggul dan pasti akan bertumbuh dan berbuah, dan buah itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih, hamba tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengarkannya. Sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus ambil lagi pemberitaan ini, sebab tanpa Roh Kudus Tuhan, semua pemberitaan ini sia-sia. Kami membutuhkan Tuhan, Roh Kudus ambil lagi pemberitaan ini. Kami tahu iblis setan coba-coba mau mengalihkan fokus kami. Kami punya kuasa yang kami katakan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih, fokuskan Tuhan kami untuk mendengarkan firman Allah, baik roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami terus Tuhan Yesus mengalami perubahan dan pertumbuhan dan menghasilkan buah yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya, memang Yesus dari saat ke saat dia tetap dahsyat, dan dia tetap menolong kita dengan kesetiaannya, dia menolong kita dan tidak pernah dia terlambat untuk menolong kita. Dia tolong kita tepat pada waktunya, dan sebabnya kami semua harus bangga punya Tuhan seperti dia, karena dia Tuhan yang bukan Tuhan yang tidak merasakan apa yang saudara rasakan, tapi dia rasakan apa yang saudara rasakan. Amin. Amin. Sebab sebelum saudara rasakan, dia telah rasakan itu, dan saya percaya dia punya kemampuan dan kesanggupan secara khusus untuk menyelesaikan setiap permasalahan saudara. Yang penting permasalahan saudara jangan bawa kepada dunia, tapi saudara bawa kepada Tuhan. Bawa dengan cara bagaimana? Dengan saudara bawa di kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, serahkan seluruh kekhawatiran saudara kepada dia, dan firman Tuhan berkata dia akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, tidak ada satupun kekuasaan yang bisa menghalangi untuk dia bertindak untuk memberkati saudara, bertindak untuk memberikan kesembuhan bagi saudara, bertindak untuk memberkati hidup saya dan saudara. Dia bertindak untuk terus membawa saudara dalam kemenangan lepas kemenangan. Itu Tuhan kita. Amin. Dan Tuhan kita ini sungguh luar biasa. Saya bangga saudara, memang untuk melayani Tuhan. Saya percaya pasti ada lelah, capek saudara. Dan betul-betul saya capek sekali, karena pekerjaan baik melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan melayani secara kebutuhan, secara fisik ini mengakibatkan saya punya tadi malam saya drop sekali. Saya minta maaf dari Bapak Son dan Ibu Nur, saya tidak bisa hadir karena memang sementara saya baca-baca, saudara, saya keluar dari hidung saya seperti ini, air menetes cepat sekali gitu, dan terus bersin, dan pada akhirnya saya ambil keputusan tidak bisa ke sana. Saya berusaha untuk istirahat tadi malam sekitar, saya dapat tidur sekitar
cuma 1 jam. Jam 12 saya kaget bangun. Setelah kaget bangun tidak bisa tidur lagi. Dan saya berusaha tidur, tapi padanya tidak bisa saya bangun kembali. Lalu padanya saya bisa ada berdiri di hadapan saudara cuma karena Tuhan itu baik. Dia memberikan kekuatan ekstra, dia memberikan vitamin, bahkan nutrisi-nutrisi yang sebenarnya tidak kita lihat, tapi dia berikan bagi kita sehingga tenaga saya bisa berdiri di tempat ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan berbicara tentang satu tema, dan tema masih tetap tema yang besar kita, yaitu berlari, terus berlari saudara. Dan berlari mengalahkan musuh. Dari pagi ini kita berlari untuk mengalahkan musuh, bukan kita mundur dan standby lalu musuh dikalahkan, tapi kita harus berlari dan kalahkan musuh. Dan mari kita lihat firman Tuhan, kita baca sama-sama. Saya rindu supaya saudara baca dalam 1 Samuel ini ayat yang ke-16, ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Itu ada 3 perikop di situ saudara. Ada 3 perikop yang lembaga Alkitab sampaikan. Yang pertama itu saudaraku yang kekasih, yang pertama itu Goliat menentang tentara Israel. Lalu yang berikut saudara, yang berikut itu Daud ke ladang. Kita lihat sebentar. Daud tiba di medan pertempuran. Lalu yang ketiga itu perlawanan antara Daud dan Goliat. Tapi saya akan bacakan, kita akan bacakan ayat yang ke-34 sampai 37 saja. Kita lihat, tapi saya anjurkan bagi kita harus baca satu kopi ini sehingga saudara memahami bahwa Daud itu kenapa dia bisa mengalahkan Goliat yang dia punya tinggi kurang lebih 3 meter. Jadi dia punya tinggi kurang lebih 3 meter sampai di bawah plafon ini, dari bawah sampai plafon itu. Daud ini anak merah-merah. Daud ini masih kemerah-merahan. Dan dia bisa mengalahkan Goliat dengan begitu mudah, saudara. Nah, kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca dulu ayat yang ke-34. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama. 34, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Luar biasa, saudara bisa bilang amin. Amin. Saudara, saya dapati ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari sehingga benar-benar saudara bagaimana cara kita berlari mengalahkan musuh. Bagaimana cara kita berlari dan mengalahkan musuh. Yang pertama, saudara, saya dapati harus memiliki nyali atau keberanian bertarung 1000%. Amin. Harus mengalami nyali dan keberanian untuk bertarung. Bukan lagi 100%, tapi sudah 1000%, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab ini sangat luar biasa. Setiap kali orang Filistin ini keluar, mereka punya panglima atau mereka punya pahlawan ini keluar, saudara, itu semua umat Israel, tentara Israel mundur, lari, terkapa-kapa, mereka lari dengan ketakutan, saudara. Tetapi dengan cara Tuhan suruh Daud
oleh ayahnya Isai untuk pergi membawa bekal kepada ketiga kakaknya. Kakak yang pertama itu namanya siapa? Eliab. Yang kedua namanya siapa? Abinadab. Yang ketiga itu adalah Syama. Dan mereka ini tentara. Mereka ini kakak daripada Daud. Daud ini anak yang nomor 8. Dia anak nomor 8 biasanya diistimewakan, tetapi dia punya tugas di mana? Di ladang untuk menjaga ternak daripada orang tuanya. Ternak daripada orang tua. Sehingga kita lihat ayat yang ke 32. Kita lihat ayat yang ke 32. Kita mundur ke ayat yang ke 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi dan melawan orang Filistin itu. Bayangkan saudara. Sedangkan kebiasaan kakak-kakaknya lari mundur, tidak berani untuk menghadapi. Ini cowok daripada orang Filistin ini. Dia selalu mereka lari. Kalau kita lihat saudara, memang dalam hal ini kita Matius pasal yang ke-14 ayat 31 dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Coba tolong bacakan. Matius 14:31. Tidak ada Matius. Matius 14. Matius. Demikian firman Tuhan. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi pada saat itu sebenarnya Petrus ini dia minta kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan. Dia sudah berjalan atau belum? Dia sudah berjalan ya saya atau belum? Dia sudah berjalan. Dia sudah berjalan tapi dia punya nyali kecil waktu ada badai dan tofan, ombak yang begitu besar. Mengakibatkan dia apa? Tenggelam. Waktu dia tenggelam, tangan Tuhan terlambat untuk bantu dia. Cepat sekali tangan Tuhan bantu diangkat dia. Dan Tuhan bilang kepada dia, kenapa engkau orang yang kurang percaya? Betul waktu saudara tahu bahwa Simon Petrus ini dia bilang kalau engkau Tuhan suruh aku pergi menemui engkau. Bilang datanglah. Dan waktu dia turun betul-betul jalan di atas saya. Kalau sebenarnya dekat saja kan, dia lihat agak dekat, mungkin 30 meter saja. Sebenarnya kalau sudah jalan dia berjalan terus saja, mata harus tertuju. Tapi karena dia punya mata tidak tertuju kepada Tuhan, dia tertuju kepada angin yang kuat, gelombang, lalu pada akhirnya dia mata tidak tertuju, tenggelamlah dia. Tapi waktu dia tenggelam, Tuhan itu secepatnya untuk menolong dia. Kita lihat lagi dalam Yakobus. Jadi orang yang jahat itu betul-betul orang yang tidak ada bimbang sedikit pun dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati. Itu kalau orang yang punya nyali atau punya keberanian untuk bertanding, itu dia harus betul-betul berpikir saya bahwa dia pasti menang. Tapi kalau saudara berpikir bisa kesini, kita yang kecil begini, dia orang yang tua bangka begini, bagaimana kita bisa katakan ini? Dia datang dengan apa? Lengkap dengan apa? Tongkat lending dan juga pedang. Daud datangi dia dengan apa? Cuma tongkat dengan apa? Batu. Dia pun kartafel. Tapi kalau kita biasa kartafel, tapi itu rupanya dia pakai tangan di kantong, lalu dia pakai alih-alih begini. Dia lepas. Pas kena darah. Nah kita lihat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi sekali lagi saudara, peringatan bagi kita semua menghadapi suatu masalah, jangan saudara panik, tapi saudara harus fokus bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Tuhan bersama-sama dengan saudara, dan kalau Tuhan bersama dengan saudara, pasti masalah yang saudara hadapi pasti saudara keluar dari pasti saudara menang, pasti saudara sembuh, pasti saudara dipulihkan, pasti saudara
ditolong, pasti saudara dibantu oleh Tuhan. Itu saudara, jangan bimbang. Kadang-kadang kan kematian sudah depan, kita menghadapi orang mau berdoa, Bapak mau berdoa, tapi jangan sampai berdoa setelah habis berdoa dia mati. Kan rasa tertuduh itu kan pasti ada. Jangan sampai berdoa terus dia mati. Jangan sampai engkau bertindak begini tidak terjadi sesuatu. Itu kan ada bisikan itu terus, tapi kita harus lawan bisikan itu. Amin. Kita harus lawan bisikan itu. Sebab kita lihat Tuhan Yesus bangkitkan itu Lazarus 4 hari dalam kubur. Marta dan Maria bilang kalau kau ada di situ dia akan mati. Tapi Yesus bilang akulah kebangkitan itu. Tapi Yesus bilang jika engkau percaya, makanya murid-murid juga katakan, murid-murid juga mereka takut harus pergi ke sana karena orang berusaha untuk melempari Yesus. Kenapa mau ke sana lagi? Yesus bilang, selagi masih siang kita bekerja, pada waktu kita tidak akan bisa bekerja lagi. Lalu Yesus bilang bersikulah aku tidak di sana supaya apa? Kamu belajar percaya. Murid-murid sudah 3 tahun setengah, sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Tapi mereka ragu. Mereka waktu Yesus bilang dia sementara tidur. Lalu mereka mengerti tentang pengertian cara kalau dia tidur berarti kita pergi untuk membangunkan dia. Tapi Yesus memberikan lebih jelas lagi bahwa dia telah mati. Tetapi bersyukurlah aku tidak hadir di sana supaya kamu belajar percaya. Itu Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat bahwa betul-betul saudara ini kakak-kakaknya ini tentara itu lari mundur. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-28. Ini kakak-kakak Eliab, dan Eliab ini sendiri mengakui keberanian daripada adiknya ini. Coba tolong bacakan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi itu yang terjadi. Dia punya kakak sendiri tahu bahwa dia punya kakak punya keberanian tidak sama seperti Daud. Aku tahu sifat pemberanian dan kejahatan hatimu. Akhirnya kejahatan bukan dalam hal yang berbuat dosa, saudara. Tapi kejahatan dalam arti dia bisa menangkap singa, dia bisa melepaskan singa, bisa melepaskan domba dari mulut singa, dari mulut harimau. Dan kalau ada yang menantang, dia bisa pegang janggutnya dan dia bunuh. Itu singa maupun beruang. Itu jadi kejahatannya situ, saudara. Dia kejahatan dalam perkelahian. Bukan hal yang tidak benar, tapi dia hal yang melawan sesuatu yang tidak benar. Itu dialami. Yang kedua, saudara, biasa karena terbiasa. Begini, dia kenapa luar biasa? Karena dia memang terbiasa untuk hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia kenapa luar biasa? Karena begini, hidupnya senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dia dalam penyembahan, waktu ternaknya itu sementara cari makan, tapi dia sementara di sana dia tetap memuji, menyembah Allah yang hidup. Dia terbiasa untuk punya hubungan karib dengan Tuhan. Dia terbiasa punya keintiman dengan Tuhan. Dia terbiasa membuat Tuhan itu senang dengan dia. Dia terbiasa untuk ada punya doa lewat mazmur-mazmurnya itu. Dia terbiasa untuk melakukan semuanya itu. Dan saya dan saudara mau supaya kita memang terbiasa, mesti bisa, saudara. Terbiasa dalam arti ini, mesti biasa untuk baca firman Tuhan, renungkan firman, biasa untuk bisa bicara firman Tuhan. Kan selama ini ada sampai yang sudah tua, tapi kalau suruh berdoa kan biasa berdoa di orang banyak. Betul? Mau sampai yang kurang, beta biasa. Saya terbiasa karena memang saya terus melatih diri. Harus terus melatih diri. Saudara saya yang katakan bahwa saya ini orang yang sangat malu sekali berdiri di depan orang. Saya orang kerja. Saya lebih baik kerja
daripada saya dululah bercerita barang yang saya masuk akal atau sampai sesuatu pada orang. Karena saya orang kerja. Kalau bilang kerja ini, baru bilang kerja saya sudah tahu bahwa kerja ini sampai selesai tuntas begini, yang bagus mana, yang jelek yang mana. Itu saya orangnya. Tapi untuk berbicara saya terbatas, saudara. Tetapi saya terus melatih. Saya terus biasakan untuk baca Alkitab, biasakan juga untuk mendengarkan khotbah, biasakan juga untuk saya bicara sendiri, khotbah sendiri. Terbiasa. Akhirnya saudara, karena biasa melakukan sampai akhirnya terbiasa. Dan saya bisa berdiri di sini karena memang saudara, sekian puluh tahun saya lakukan itu. Saya baru dengar kesaksian saudara waktu anak saya yang tua meninggal saat itu, saudara, langsung saya drop. Saya drop dan saya sebelum Tuhan bicara kepada saya, ada satu hamba Tuhan, ada satu anak Tuhan, pelayan Tuhan nyopot. Saya tidak tahu. Kemarin baru diberitahukan bagi saya berdoa untuk Bapak selama 10 tahun. Bayangkan selama 10 tahun berdoa untuk saya supaya saya tetap bangkit dan melayani Tuhan 10 tahun sudah. Dan kemarin saya baru dengar daripada Bapak kekasih bahwa Bapak waktu Bapak dalam keadaan itu saya berdoa 10 tahun saya berdoa untuk Bapak. Itu suami saya percaya saya kuat ini karena ada saudara yang mendoakan saya. Makanya kita begitu, Rasul Paulus bilang harus mendoakan kami supaya kami tetap kuat. Dan puji Tuhan ada hamba Tuhan. Saya percaya saudara tidak perlu beritahukan, saudara pasti berdoa juga untuk saya. Amin. Supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Dan tugas sebagai hamba Tuhan kita harus mendoakan umat Tuhan dalam setiap permasalahan mereka, sehingga waktu tidur kita sangat sedikit. Karena apa? Itu yang kita lakukan saudara. Bayangkan tiba-tiba dengar begini bahwa ada masalah yang perlu Papa tolong, itu langsung saudara ambil langkah cepat untuk atasi. So, kalau kita terlambat melangkah, saudara, seringkali saudara Tuhan sudah bicara untuk harus cepat melangkah, berdoa bagi dia, tapi kita ulur waktu. Setelah ulur waktu, pada waktu mau berangkat dengar lagi sumenggah. Kira-kira saudara rasa bersalah atau enggak sebagai apa? Pasti rasa bersalah. Tapi kalau waktu Tuhan suruh untuk pergi dan doakan, saudara pergi dan doakan, dan dia mau sembuh atau dia mau meninggal, yang penting saudara sudah pergi untuk mendoakan. Pasti saudara tidak rasa tertuduh dalam hidup ini. Itu. Jadi kita lihat saudara. Jadi mari kita terbiasa terus melakukan sesuatu yang baik. Sebab nanti pada akhirnya kita terbiasa, sehingga waktu kita disuruh untuk sampaikan firman Tuhan, kita bilang belum bisa, kapan nanti saja. Betul? Mas Aki, Bapak beta paling malu sebisa. Karena saya belajar untuk bisa sampai terbiasa, saudara. Harus belajar. Saya waktu ikutkan pria sejati, saudara, sesuatu yang mau supaya kita ulang-ulang melakukan itu secara tidak boleh putus. Itu selama 49 hari, pas 50 hari, itu kita sudah terbiasa. Itu sudah terbiasa dalam kita punya hidup. Dan ini terbangun sendiri kita punya kehidupan. Jadi kalau kita punya kehidupan 1 hari sembaca Alkitab, itu rasa rugi, rasa hilang sesuatu. Dan terus kita belajar firman Tuhan, terus kita bicarakan. Sebab memang berbuat dosa itu naluri manusia sudah. Itu kebiasaan manusia. Jadi mau berbuat dosa tidak perlu lagi apa? Diajar. Tapi kalau mau berbuat kebenaran, mau berbuat perintah Tuhan, itu perlu diajar terus sampai terbiasa. Jadi ini yang penting bagi kita, saudara. Mari kita lihat, saudara, ayat yang ke dalam biasa karena terbiasa. Atau bisa sebaliknya, saudara, bisa terbiasa karena biasa. Bisa juga saudara balikan itu. Jadi ini masalah. Ayat yang ke-34 sampai 37. Tolong bacakan lagi kita. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ya, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, kenapa? Karena dia terbiasa bergulat dengan apa? Harimau itu dia kuat atau enggak? Itu raja hutan. Harimau, singa juga dia kuat sekali. Singa. Dia sudah biasa berkelahi dengan itu. Makanya dia bilang, kalau cuma orang Filistin saja yang mencemooh barisan Israel yang senantiasa membuat orang semua Israel takut akan dia, saya tidak takut akan dia. Itu dia punya nyali yang luar biasa. Amin. Saya akan pergi dan melawan dia. Bayangkan seorang Daud, saudara, seorang Daud. Kita lihat sebelumnya ayat yang pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kenapa sampai kita melihat Daud ini memiliki nyali yang luar biasa, keberanian yang luar biasa? Karena pertama, saudara, dia diurapi oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, pada saat dia diurapi, roh itu terus bekerja dengan dia. Sehingga kita katakan apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Bukankah saya dan saudara juga demikian? Setelah dibaptis oleh manusia, baptis salam itu dibaptis oleh manusia, termasuk saya, Bapak Pendeta Yeremia, kita yang suka baptis orang. Tetapi yang akan baptis saudara dengan api dan dengan Roh Kudus saudara, Yesus itu sendiri. Makanya kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dia bilang bagaimana? Tolong. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa lakukan hal itu kecuali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus dan murid-murid yang lain belum dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka orang yang penakut. Sampai pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus bahwa dia tidak pernah mengenal dia. Dan Yesus sudah katakan bagi dia, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dia tetap mengikuti Yesus saja. Untuk menggenapi dia harus mengikuti Yesus, dan dia ada tinggal di luar, berasal sama-sama dengan yang lain karena waktu itu musim salju dan dingin sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menyangkal. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia telah menyangkal. Sebelum ayam berkokok, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Waktu demikian langsung Yesus tengok dia teringat apa yang Yesus sudah bilang. Dia keluar dan menangis. Cuma dia sedih gantung diri. Kalau dia gantung diri, berarti dia punya nasib tidak beda dengan Yudas. Kita bisa membuat kesalahan seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Tetapi saya percaya ada orang yang mendoakan. Yesus waktu sebelum dia lakukan, Yesus bilang, engkau lihat iblis telah menampi engkau, tapi aku telah berdoa kepada engkau. Dan jika engkau insaf nanti, engkau sadari teman-teman. Puji Tuhan, saudara. Saya dalam kelemahan ada yang berdoa bagi saya.
10 tahun berdoa, saudara. Bayangkan, saudara. Itu saya dapat informasi itu, saya langsung duduk dan saya renungkan dan saya penuh dengan sukacita. Dan saya percaya, saudara, mari kita saling mendoakan satu sama yang lain. Karena doa itu tersembunyi, tapi kuasanya luar biasa. Amin. Amin. Kuasanya luar biasa. Dia mengubah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Doa itu sanggup untuk merubah yang tidak mungkin disembuhkan oleh manusia, tapi sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kurang bilang amin yang sakit-sakit, saudara. Mesti bilang amin, karena kita bilang oleh bilu-bilu dia kamu telah sembuh. Amin. Oleh bilu-bilu dia saya sudah sembuh. Amin. Amin kan itu. Jangan diam. Iyo, itu sembuh, tapi iyo, saya boleh pakai iyo lain. Sembuh saya boleh ada tapi apa lain. Sembuh itu berarti sembuh terus bertindak. Amin. Amin. Biasa saya bisa lari, dalam namanya saya bisa lari. Mulai lari pelan-pelan kan lari satu kali lari 100 lari ini, tetapi lari pelan-pelan di tempat. Begitu. Tapi kalau terus terbawa dengan, saya bisa jalan, saya bisa bikin apa-apa lagi, saya bisa terus. Berarti doa tidak mampu untuk mengubah kebiasaan yang tidak bisa itu jadi bisa. Padahal doa bisa. Jangan sampai banyak orang tahu firman Tuhan tapi tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak menghidupkan firman Tuhan dalam hidup ini. Alkitab dengan jelas, oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Hadapi dan katakan itu, saya belum nyata terjadi, terus bilang terus saya sudah sembuh dan pasti sembuh. Amin. Hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buah. Kalau kau makan gemakan bahwa saya sudah sembuh, gemakan bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah pulih, saya sudah pulih, pasti itu akan Tuhan berikan bagi saudara. Amin. Karena Dia bukan manusia, Dia Allah. Dia bukan manusia sehingga Dia berdosa, Dia itu Allah. Semua janji yang Dia janjikan bagi kita itu pasti Dia berikan bagi kita. Karena Dia tidak pernah akan berdosa. Haleluya. Jadi sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus melatih hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, Al 14 36 sampai 40. Kita lihat. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dengan bahasa-bahasa yang apa? Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. terus Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. iya. Jadi saudara, ini akan terjadi. Siapa di sini yang tidak rindukan Roh Kudus? Saudara dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Siapa yang tidak suka? Siapa yang suka? Rindu dengan Roh Kudus. Saya sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena ini pekerjaan yang terakhir. Bapa telah mengerjakannya. Bapa pencipta, Dia menciptakannya. Lalu Yesus sebagai anak, Dia telah menggenapinya dalam semua ciptaan itu sampai menjadi wujud nyata. Dan yang paling terakhir, Roh Kudus datang untuk memeteraikan. Dia datang untuk meresmikan, saudara.
Begitu. Jadi yang merancangkan itu siapa? Allah Bapa. Lalu yang melakukan pekerjaan itu adalah, proyek itu adalah Yesus. Lalu yang nanti meresmikan adalah Roh Kudus. Makanya kita butuh Roh Kudus di zaman ini. Saya mau bilang bagi saudara, ada orang dari Australia saja yang cuma datang berdoa bagi orang Kristen untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari Australia. Pendeta Ryan masih kecil, mereka datang cuma berdoa. Sebab orang Kristen tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya hidup tidak beda dengan binatang. Saudara coba lihat, mereka bilang begitu. Kalau orang Kristen tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya tidak beda dengan binatang. Dan memang kita dan binatang mirip-mirip. Yang seperti apa saudara? Tapi saudara anak Allah. Amin. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus betul saudara adalah anak Allah. Orang-orang kalau penuhi dengan Roh Kudus, engkau tidak satu kali berdusta, tidak berulang-ulang berdusta terus begitu. Kalau engkau penuhi dengan Roh Kudus, engkau tidak ulang-ulang untuk jatuh dalam hal yang sama. Engkau harus bangkit kalau Roh Kudus pimpin. Kalau engkau tetap bilang ada Roh Kudus tapi engkau jatuh berulang-ulang, engkau rasa nyaman. Kalian rasa nyaman di tempat itu, saudara. Ini kita ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus, saudara, saya bersaksi sampaikan firman kebangkitan itu di larat, dan saya katakan saudara, saya berbicara salah saja, itu Tuhan kasih mimpi kepada saya. Oh, saya sebentar isap rokok. Kan selama ini saya sudah tidak merokok, kenapa saya isap rokok kemana? Saya cek begini, ternyata saudara, saya punya mulut kedodoran untuk sampaikan kesalahan hal yang tidak benar. Bayangkan saudara, karena saya dituntut oleh Kudus, Tuhan kasih mimpi begitu, saya merokok. Saya pernah merokok, saya suka batu, saya merokok lagi, saya ada merokok. Karena saya punya mulut. Kan merokok kita pakai mulut, kan pakai hidung. Nah, saudara saling mempersalahkan orang itu, saudara pakai otak atau pakai mulut? Tapi mesti pakai mulut atau pakai otak juga, saudara. Kalau pakai mulut dan tidak pakai otak kan saudara luar biasa, saudara. Saudara mulu gombong setiap hari begini, saudara. Tapi kalau pakai otak, guna apa beta marah-marah? Guna apa beta cerita orang punya kebaikan, kebusukan? Kenapa bisa cerita orang punya kebaikan? Amin. Amin. Iya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanya kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Daud itu berhasil karena dia apa? Dikuasai oleh Kudus, dia dituntun oleh Roh Kudus sehingga dia berhasil. Sebab jika Amsal dibilang ini, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecil apa? Kekuatan. Jadi kalau ada masalah dalam hidup saya dan saudara, ada masalah yang terus datang bagi saudara yang merasa saudara tidak mampu, jangan kecilkan hati. Amin. Waktu saudara menghadapi itu dengan rasa kecut, di situ saudara punya kekuatan akan berkurang. Amsal 24 ayat 10 kalau bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Aduh ini bisa kasih, aduh ini bisa kasih. Kecil kekuatan saudara. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan yang berat boleh datang, tapi yang kecil hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berjanji menyertai kita. Amin. Sampai kesudahan Allah. Dia Allah yang berjanji setia. Dia tetap menolong kita tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang kita tunggu waktu Tuhan. Kita mau ketemu waktu secepat jadi cepat sudah paksakan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipaksakan karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Karena kita sementara dilatih. Yang ketiga, saudara, saudara yang dikasih. Yang ketiga, harus memiliki prinsip yang mantap dalam Tuhan. Memiliki persiapan yang mantap dalam Tuhan. Hidup ini harus punya persiapan, saudara. Saya tanyakan dulu, Ibu Maria, waktu mau siapkan untuk khotbah itu ada persiapan apa enggak? Persiapan yang mantap, ya, mantap.
Apalagi kalau ibu gembala, aduh saya bisa kores sedikit lagi. Kalau dulu begitu saja. Persiapan yang mantap. Saya percaya juga Bapak Yeremia juga ya. Semungkin asal-asal persiapan yang sungguh-sungguh. Makanya akibat dari persiapan itu lambat tidur saudara saya. Persiapan, mesti punya persiapan yang mantap. Tapi dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita seperti apa? Tidak punya kekuatan apa-apa. Kita harus punya persiapan. Saya percaya Bapak Sandi Hamid akan berdiri di tempat ini bisa berhormat karena harus punya persiapan mulai sekarang. Amin. Amin. Bisa, kenapa tidak bisa, saudara? Amin. Amin. Bisa sampai nanti terbiasa. Ibu Mei pun demikian. Amin. Amin. Haleluya. Melatih terus dan bisa terbiasa. Bapak Son pun demikian. Amin. Amin. Kita terus melatihkan diri. Kita memuji persiapan yang mantap, saudara. Sehingga pada saat Tuhan pakai kita untuk pelayanan Tuhan, kita tidak lagi menoleh ke belakang, tapi kita terus lihat ke depan untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan, saudara. Ini sudah waktu kita tidak bisa biarkan kita punya keluarga binasa, hidup dalam kebinasaan, karena mereka tidak tahu beda tangan kiri tangan kanan mana. Siapa yang memberitahukan kepada mereka? Kalau bukan saya, kalau bukan Bapak Son, kalau bukan Bapak Pendeta Yeremia, kalau bukan Bapak Sandi, kalau bukan Bapak Abang Sandi, siapa lagi yang beritahukan mereka untuk ini? Kalau tangan kanan berfungsi untuk kita, tangan kiri berfungsi untuk ini. Siapa yang bisa kenalkan mereka bahwa Tuhan itu dahsyat? Siapa yang beritahukan kepada mereka? Saudara, karena kita bilang betapa indah mereka yang membawa kabar baik. Injil itu kabar baik kepada orang-orang yang sementara tertawan oleh kuasa kegelapan, orang-orang yang sementara dibelenggu oleh keinginan-keinginan dunia, oleh perbuatan-perbuatan dunia ini. Sehingga dengan mudah saudara yang kekasih, saudara yang sebenarnya dalam keadaan yang Tuhan sementara proses. Sementara Tuhan proses demi proses, pada akhirnya saudara dapat bisikan, pasang nomor ini sekian-sekian. Pas saudara pasang saudara keluar, itu hasilnya keluar, saudara bisa menang, saudara bisa memiliki. Lalu saudara bilang, puji Tuhan, Tuhan menjawab saya. Ini Tuhan tidak menjawab itu, saudara. Yang jawab itu iblis, karena iblis juga bisa menjawab. Orang itu diberkati. Kalau saudara mau supaya diberkati, saudara mau supaya saudara pasang togel itu, pokoknya empat angka itu langsung saudara belajar saya di gunung kami. Tapi dengar baik, semua yang punya kasih ada imbalannya, ada tumbalnya, saudara. Semua orang yang diberkati lewat pakai dia tasbih ada kucing yang pakai begini, saudara lihat, lama kelamaan akan juga dia tidak akan bertahan, saudara. Semua kekayaan yang disebabkan karena kecurangan di situ, karena menindas orang miskin, semua lakukan itu, kekayaannya tidak akan bertahan, tapi kekayaan yang dikerjakan dengan hasil keringat biar sedikit, tapi dia terus akan bertambah dan bisa bertahan sampai kepada anak cucu. Amin. 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 Wow, kurang ada amin, saudara. Haleluya. Ada amin. Amin. Iya. Jadi harus ada persiapan, saudara. Persiapan yang matang dalam Tuhan. Kalau dia persiapan yang matang dalam Tuhan, saudara, ini pasti saudara akan lawan kita cukup hebat. Lawan kita ini tangguh. Lawan kita ini apa? Singa dan beruang. Itu ada persiapan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-40-45. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demikian
demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat antara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, amin. Amin. Itu Daud, saudara. Luar biasa Daud, saudara, yang kekasih. Karena dia punya persiapan. Waktu dia cari batu, diambil sembarangan. Batu yang 5 itu diambil dalam kan, diambil sembarangan batu. Tidak, dia pilih sebaik mungkin 5 batu itu, dan dia taruh dalam kantong. Saudara, 5 batu berbicara juga tentang 5 jawatan yang ada bagi Yesus. 5 jawatan itu apa? Rasul, Nabi, penginjil, guru, dan gembala. Dia punya itu 5 jawatan itu, saudara. Diambil 5 batu yang terbaik, lalu dia taruh di kantongnya. Tetapi dia pakai 5 semua untuk taruh di dia punya katafel atau di pengali itu. Tidak, cuma 1. Baru 1 saya sudah bawa begitu. Apalagi kalau bertubi-tubi, dia ada senjata yang sekarang diciptakan untuk 1 kali taruh berapa peluru, 1 kali dia semakin kokang-kokang lah itu. Ada begitu ke saya? Ada sekarang kan? Begitu. Bayangkan baru 1 batu saja. Itu orang Filistin, Goliat yang tingginya 3 meter itu sebab belum. Kenapa di mana? Dia punya otak. Jangan datangi Tuhan dengan otak kita. Kalau saudara datangi Tuhan, mau lawan Tuhan dengan otak kita, saudara pasti runtuh, saudara pasti jatuh. Itu sebabnya kenapa sampai panas batu itu masuk di testanya daripada Goliat. Itu terbenam di dalam. Berarti dia tempurung kepala yang langsung pecah dan batu masuk di. Waktu Goliat maju mendekati dia, lalu Daud bilang ini, "Duh, dia bukan jalan tapi dia jalan ke belakang." Tidak, Alkitab katakan bahwa dia berlari mendapatkan Goliat. Dan apa yang dia katakan terjadi atau enggak? Terjadi. Dia tidak mau pedang, tapi lewat pedang daripada Goliat itu sendiri. Dia sarung kasih keluar pedang itu, dia potong kepala daripada Goliat. Dan itu luar biasa. Seluruh bumi tahu bahwa Allah punya Israel. Jadi Allah yang benar itu Allah dari Israel. Dari tempat lain tidak ada yang benar. Amin. Allah yang benar itu hanya dari Israel. Itu sebabnya semua nubuatan digenapi. Itu saudara, kita punya mata hanya tertuju kepada Israel. Suatu ketika Israel akan dikepung, dan pasti ada 2 orang yang datang untuk menolongnya. Siapa dia? Elia dan Musa. Dan mereka akan dibunuh selama 3 hari. Mayat mereka begitu saja. Tapi tiba-tiba mayat mereka tidak ada yang mengubur mereka. Tapi pada hari yang berikut mereka hilang di sana. Dan sementara kita tunggu bagaimana Israel harus bangun bait Allah. Setelah bait Allah dibangun, pada saat bait Allah dibangun, pembinasa keji, dia akan beri tempat kudus. Ketahuilah, setiap para pembaca yang ada di ladang tidak boleh kembali ke rumah. Yang ada di atas rumah tidak boleh turun untuk mengambil sesuatu. Jangan pada saat itu saudara lari pada saat apa? Musim hari Sabat, atau sementara saudara dalam kehamilan. Artinya begini, saudara yang dalam kehamilan begini, "Beta rindu kamu bertobat, rindu kamu bertobat." Tapi sebelum saudara bertobat lagi, hari Tuhan sudah datang. Itu sebabnya kalau saudara dengar firman Tuhan, Alkitab katakan bahwa jangan keraskan hatimu. Amin. Bertobatlah. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak pernah akan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi Daud ini saudara,
Waktu kakaknya marah dia batal dia punya kakak. Tidak. Dia dengar ripung kakak, tapi dia langsung pindah ripung kakak, dia pergi kepada orang lain. Lalu dia tanyakan, kira-kira siapa yang kalahkan dia, dapat apa? Begitu. Dia bilang ulang kembali. Tapi bukan fokusnya terhadap barang yang raja akan berikan, bahkan anak perempuan daripada raja. Bukan dia fokus terhadap itu, tapi dia fokus bahwa orang ini harus dikalahkan karena dia mencemooh. Saudara yang kekasih saudara dan saya yang sudah bertobat dan orang memfitnah saudara, tidak perlu balas. Amin. Tidak perlu balas. Orang mau fitnah saudara, orang mau bilang saudara gereja setan, sesat, palsu dan segala macam. Saudara suami dan segala macam, saudara tidak perlu untuk membalas. Saudara tenang saja, Tuhan yang nanti akan membela. Tuhan yang akan menyatakan benar yang mana, salah yang mana. Amin. Jadi kalau saudara 3 hal ini kita lakukan dengan sempurna, saudara yang kasih kita miliki dalam hidup kita, berarti ini akan terjadi, saudara. Berlari sampai kemenangan yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-48 ini sampai 51, 48 sampai 51 dalam pembacaan kita. Dan supaya segera jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lempi. Jadi semua umat ini tahu bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan bukan dengan apa? Dengan pedang atau lempi. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sebab di tangan Tuhan itu pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan Ia telah menyerahkan kamu dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, ya, maka segeralah Daud berlari kepada dia berlari ke depan orang Filistin itu. Terus untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dan Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Apa yang dia katakan semua terjadi. Itu sebabnya saya percaya saudara dan saya yang telah diurapi, semua perkataan saudara itu penuh kuasa. Jangan saudara keluarkan kata sembarang. Punya kuasa, kuasa untuk menghidupkan, kuasa untuk mematikan, kuasa untuk apa? Memperbaiki, kuasa untuk menyempurnakan, kuasa untuk haleluya, berhasil, kuasa untuk segala macam saudara. Pasti berhasil. Jadi waktu dan pada saat pertempuran itu, saudara, saya baca, saya renungkan hal luar biasa. Anak kecil ini, saudara, anak kecil ini, itu sebabnya anak-anak yang masih belasan tahun itu kekuatannya luar biasa. Dan sudah tiba saatnya Yoel, umur semacam ini, persiapkan diri sungguh-sungguh untuk Tuhan mau pakai, karena harus ada regenerasi. Tetapi saudara yang dikasih, Roma pasal 8 ayat yang ke-37, dia katakan apa? Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, saudara. Kenapa kita lebih dari orang yang menang? Karena Yesus yang mengerjakan kemenangan bagi kita. Saudara bisa bilang amin? Amin. Yesus yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, makanya kita harus aminkan. Yesus yang membuat saudara terus tetap naik dan tidak akan turun. Yesus yang membuat saudara tetap mengalami tubuh yang sehat. Seringkali ada sakit, tapi sakit itu tidak membuat saudara sampai parah dan sampai. Yesus itu yang akan memegang apa yang saudara terus orakan. Saya tidak akan mati tubuh, tapi saya akan diubah dan ketemu dengan Tuhan. Itu Tuhan akan mengerjakan itu. Amin. Yang penting kita juga jalan sesuai dengan koridor kebenaran. Siapa di sini yang saya mau mati tubuh, tapi mau diubah dan ketemu dengan Tuhan? Angkat tangan dengan saya. Wow, luar biasa, cukup banyak. Haleluya, cukup banyak.
Tetapi saudara, itu bukan hal yang mudah. Saya mau bilang bahwa kita itu bukan hal yang mudah. Persiapan hidup ini sungguh-sungguh. Yang pertama harus apa? Memiliki nyali dan keberanian untuk apa? Bertarung. Yang kedua apa? Biasa, karena apa? Terbiasa. Yang ketiga harus memiliki apa? Persiapan yang matang dalam Tuhan. Amin. Persiapan yang matang dalam Tuhan. Dan harus makan minum itu juga. Itu Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa mengatur makan. Dan pola makan saya mulai tiru sedikit dari Bapak Pendeta Yeremia. Karena memang kesehatan penting, saudara. Karena kalau betul sakit-sakit mau melayani Tuhan bagaimana? Bayangin kalau saudara sebentar sakit ada tarik kaki mungkin karena samurat. Kalau saudara mau datang bawa orang yang samurat, saudara bilang mau mana? Saudara mau bilang bagaimana? Mau bilang bagaimana? Harus sembuh dalam nama Yesus. Selalu orang yang berdoa, apa lagi ada sebentar kaki bayangkan saudara. Kemarin saya makan daun kasbi rebus campur dengan daun papaya rebus campur dengan bunga, saudara. Lalu mulai oca yang masak. Saya rasa ini sulam baru makan begini, makan banget sih. Setelah makan banyak, perut saya bisa terima dengan cara itu hanya lepas setiap saat, saudara. Sudah lama sekali saya punya makanan kesukaan dulu masih umur 20-an tahun sampai 30 sampai 40 tahun saya suka makan itu. Waktu saya makan habis saya pegang sampai asam urat, tapi ternyata saya asam urat. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang mengasam urat saya bisa berdoa, tetapi sebelum berdoa saya bilang mulut itu harus jaga makan. Mulut itu harus jaga makan. Kalau kolesterol tinggi, mesti jaga makan lagi. Jangan antisipasi dengan mau daun teh tua kalau lebih baik supaya lebih baik itu memang harus jaga makan. Tapi kemarin kita makan makanan dan saya sampai sekarang masih makan masih makan lemak babi dan sebagainya. Tapi tidak seterusnya. Makan satu hari itu, nanti 1 minggu kemudian kalau adalah sikat lagi. Jangan salah. Tapi kerja terus supaya keringat ini juga dia bisa keluar. Olahraga juga secara rutin, saudara. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dan saya percaya, saudara, mari hidup kita terus persiapan untuk kita mau dipakai Tuhan, luar biasa. Karena kita bilang kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, siapa yang di sini yang mau dipakai Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi? Amin. Dan waktu tidak lama lagi, karena Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Disitulah Tuhan akan datang kembali. Itu sebabnya di desa-desa di kepulauan Mimbar ini masih banyak yang belum Injil belum sampai di sana. Kita berdoa sehingga betul-betul Injil ini bisa terbuka. Setiap saat saudara dari kampus saudara bilang dalam nama Yesus pintu-pintu yang tertutup untuk Injil masuk. Dalam nama Yesus saya berdiri sini. Saya katakan bahwa pintu desa saya harus terbuka untuk Injil harus masuk. Injil Kristus, Injil pemulihan, Injil keselamatan, Injil pemulihan itu harus terjadi. Haleluya. Agak pujian. Yang terbaik bagiku, kau lebih selalu pulihkan hidupku. Bye.
kami yakini dengan iman kami bahwa Engkau Yesus adalah penolong kami yang sejati, penolong kami yang setia, yang tidak pernah terlambat dalam segala hal untuk menolong kami, Tuhan. Bapa, Engkau telah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau Roh Kudus, Allah kami yang hebat itu, terus mengartikan lebih jauh dalam lagi bagi umat-Mu yang mendengarkan, bahkan juga bagi hamba-Mu, sehingga benar-benar Tuhan Yesus, hamba tidak punya kekhawatiran. Jangan sampai hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini sedangkan hamba sendiri akan tertolak. Yang mau hamba sampaikan firman Tuhan ini, semua umat-Mu menerimanya dan melakukan itu di sepanjang hidup ini, dan hamba-Mu sendiri juga akan diselamatkan dan mendengarkan sapaan dari mulut-Mu sendiri. Sabarlah, sabarlah, hai hamba-Hambaku yang setia. Kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah bersamaku dalam kebahagiaan di surga yang tinggal kekal selamanya. Kami semua, Tuhan Yesus, berjuang untuk kami tidak akan menerima perkataan daripada Tuhan Yesus. Menyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bapa, biar kami semua yang ada, termasuk hamba yang berbicara ini, kami tidak mau mendengarkan sapaan bahwa Engkau tidak pernah mengenal kami. Engkau katakan kami jahat dan Engkau usir kami, Tuhan. Kami tidak mau itu. Itu sebabnya Roh Kudus terus berkarya, meterangkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami tahu bahwa lawan kami, lawan yang tidak bisa dianggap main-main, karena dia bagaikan singa yang hebat, kuat. Dia bagaikan beruang yang kuat. Tapi kami, Tuhan, memiliki kuasa daripada Tuhan, dan kami sanggup untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang hebat sekalipun. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukannya. Bersama dengan Tuhan kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami katakan pada semua godaan-godaan dunia ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Bagi kami Yesus sudah cukup untuk menggoda hidup kami, untuk kami terus tergoda oleh Tuhan Yesus dan oleh janjinya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Yang sakit hamba percaya telah disembuhkan oleh kuasa biru-biru Yesus perkataan-Mu. Kami aminkan bahwa kami telah disembuhkan. Kami yang lemah telah diberikan kekuatan bagi kami. Kami yang masih terikat, kami percaya dalam nama Yesus kami telah dimerdekakan. Karena kami percaya Injil itu kekuatan Allah yang sanggup untuk memperbaiki kebiasaan kami yang salah, yang sanggup untuk menyelamatkan kami, yang sanggup untuk memberkati kami, yang sanggup untuk membuat kami, Tuhan Yesus, tercengang melihat semua perbuatan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan, bahkan pemberian untuk pembangunan gereja dan juga milik-Mu yang kami kembalikan dengan iman. Kami lakukan semuanya itu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami mau menabur dengan iman dalam nama Yesus. Kami percaya orang yang tidak pernah menabur tidak pernah akan menuai, tapi orang yang menabur pasti dia tuai, dan waktu dia tuai lebih daripada apa yang dia tabur. Dengan iman kami akan menabur di ladang Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Setiap petunjuk di kau jalan, tersedia kasih-Mu.
mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa bagi kabupaten kita akan berdoa bagi pekerjaan usaha kita, rencana-rencana kita ke depan, dan kita berdoa bagi Indonesia, supaya Indonesia terus dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kami kalau beribadah akan Tuhan, dan kami percaya bahwa janji dalam ibadah itu kami pasti bawa pulang. Roti makanan diberkati, air minuman kami diberkati. Tuhan akan menjauhkan daripada kami segala mara bahaya kecelakaan yang mendatangkan maut. Tuhan akan melalukan dari kehidupan kami, sehingga genaplah firman Tuhan, 1000 berada di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami. Tapi itu tidak akan menimpa kami. Bukan cuma kami, tapi orang-orang yang terpisah dengan kami dimanapun mereka ada karena tugas dan pekerjaan. Bapak juga percaya bahwa itu juga terjadi bagi keluarga kami, Tuhan. Anak cucu kami terjadi bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami akan menonton dengan mata kami sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan bagi orang fasik dan orang berdosa. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biar semua keluarga kami yang mengalami Kristen namun Kristen kefasikan, kami berdoa supaya mereka benar-benar menjadi Kristen, pengikut Kristus, melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa, perintah Yesus, daripada melakukan perintah-perintah dunia ini, perintah-perintah gereja, perintah-perintah organisasi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi semua anak-anak kami yang telah selesai ujian SMA dan mereka punya rencana-rencana untuk kuliah. Mereka sebentar mengikuti tes-tes di mana mereka punya keinginan untuk mereka bisa diterima. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, buat mereka semua berhasil di setiap rencana dan cita-cita mereka. Dan waktu mereka rencana mereka tercapai, biar lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka di tempat itulah, di tempat pekerjaan mereka lah, di sana mereka menjadi terang dan garam di sana. Mereka terus menjadi berkat yang besar di sana, dan orang akan melihat Kristus dari kehidupan mereka. Orang akan melihat kasih Kristus dari kehidupan mereka. Bapak hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang sementara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka Tuhan jalan keluar. Karena kami tetap, Tuhan, banyak orang menutup jalan bagi mereka, tapi kami percaya tangan Tuhan sanggup untuk membuka jalan yang baru bagi setiap mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan keluarga mereka, sehingga istri mencintai suami, suami mencintai istri, bahkan anak-anak mencintai orang tua mencintai anak-anak, dan mereka tetap Tuhan bergandengan tangan, rukun dan rukun dalam keluarga. Dan kalau dengan demikian Tuhan akan mengalirkan, Tuhan akan perintahkan berkat turun atas keluarga yang rukun dalam nama Yesus, sehingga mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kekuatan, kesehatan, kelimpahan berkat secara jasmani pun, agar berkat secara rohani pun melimpah dalam hidup mereka, sehingga tetap ada ucapan syukur dan tidak ada persunggutan, tidak ada Tuhan Yesus tawar hati terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kami yang hidup kami sudah berdoa, semua umat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar di tempat pekerjaan itulah mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di sana. Mereka akan menjadi saksi-saksi kebenaran di sana. Mereka tetap terus, Tuhan Yesus punya roh yang menyala-nyala, dan terus untuk memberitakan tentang Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan menceritakan bahwa di dalam Kristus ada mujizat, dalam Kristus ada kebangkitan, dalam Kristus ada kemenangan, dalam Kristus ada keberkatan yang luar biasa. Saksikan itu terus di tempat pekerjaan mereka, sehingga di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua Tuhan gereja-gereja cabang dimanapun mereka berada. Kami tetap mendoakan hamba-hamba Tuhan, tetap mereka kuat, kokoh berdiri Tuhan, dan roh mereka tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan biarlah mereka terus menjadi Tuhan berkat bagi jemaat dan perkembangan jemaat, pertumbuhan jemaat terus bertambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa supaya tidak ada satupun Tuhan hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya mereka terseret oleh keinginan dunia ini,
oleh keasikan dunia ini, oleh gaya tarik dunia ini, sehingga mereka tertarik Tuhan. Tapi kami berdoa supaya mereka tetap kokoh berdiri. Waktu mereka berbuat salah pun mereka akan tetap berdiri dan mengakui segala kesalahan mereka, dan mereka mau bertobat sungguh-sungguh, dan mereka mau kembali Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan lewat pelayanan setiap hamba Tuhan yang ada setiap gereja Tuhan. Bahkan semua gereja-gereja GBI seluruh Indonesia bahkan dunia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar gereja ini menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bagi Maluku, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Semua usaha dan pekerjaan kami, percayalah bahwa semua libatkan Tuhan di dalamnya, semua pasti akan berhasil dan terus berhasil, tetap naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Percaya itu akan terjadi bagi umat yang sementara bekerja di setiap instansi, di setiap pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan tetap diperoleh. Sebentar kami akan pulang Tuhan, tinggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, lalu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan jadikan semua berhasil. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umatmu sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima berkat ini. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Sebentar, kita akan mendengar jadwal ibadah dalam sepekan. Jadwal ibadah dalam sepekan dimulai pada hari Senin tanggal 15 April 2024. Pertama ada menara doa anak yang bersama GSM yang dilaksanakan di menara doa gereja pada pukul 5:30 sore, dan pada pukul 7 malam ada menara doa remaja yang dilaksanakan di gereja. Hari Selasa tanggal 16 April 2024 ada menara doa KPA yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Rabu tanggal 17 April 2024 ada ibadah wanita Betel Indonesia atau Umat Berteluh yang dilaksanakan di rumah Ibu Nancy Gaitian dengan alamat depan toko Rupius. Hari Kamis tanggal 18 April 2024 ada ibadah Komsel wilayah yang dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 19 April 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 ada doa puasa dan pengurapan dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang, dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada ibadah pemuda atau youth yang dilaksanakan di gereja. Tanggal 21 April hari Minggu ibadah raya telah dilaksanakan 2 kali seperti biasa pada pukul 8 dan pada pukul 10 pagi, dan bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastor gereja pada pukul 9 pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan seputar ibadah dalam sepekan. Dan sebelum Bapak Ibu pulang, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, dipersilakan berdiri. Ya, ada satu di bagian kanan saya. Mari Bapak Ibu Tuhan. Selamat datang bagi Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada satu di bagian belakang lagi. Bagi kedua
saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah dengan kami di sini. Saudara-saudara bukan orang asing di tempat ini adalah keluarga dalam Tuhan, dan bila masih berada bersama lagi, pintu gereja ini tetap terbuka untuk kita bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Ya, ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan waktu untuk masing-masing yang mengucapkan selamat datang Tuhan Yesus memberkati. Shalom.